Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu teori motivasi. Teori motivasi di sini yaitu menyangkut teori Herzberg, Aldefer, dan M.C. Cleland. Yaitu pertama teori Herzberg. Teori Herzberg atau teori dua faktor adalah teori yang disebut juga dengan teori motivator Huygens, adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh psikolog Amerika Serikat yang bernama Frederick Herzberg pada tahun 1959 mengenai variabel-variabel yang dianggap diinginkan untuk mencapai tujuan dan kondisi buruk yang harus dihindari. Dikatakan sebagai teori dua faktor karena pada teori ini pada dasarnya terdiri atas dua faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Adalah faktor motivator dan faktor Huygens. Faktor Huygens yang rendah akan menimbulkan ketidakpuasan, sementara faktor motivator yang tinggi akan menimbulkan kepuasan kerja. Teori dua faktor Herzberg, motivator Huygens. Yang pertama itu faktor motivator ada prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan karir, dan pertumbuhan. Sementara faktor Huygens, kebijakan perusahaan, pengawasan, hubungan, kondisi kerja, gaji, keamanan. Kombinasi motivasi Huygens di tempat kerja. Yang pertama Huygens di tinggi dan motivasi. Tinggi ini adalah situasi yang ideal, karyawannya sangat termotivasi dan nyaris tidak memiliki keluhan. Sedangkan Huygens tinggi dan motivasi rendah, karyawan memiliki sedikit keluhan tetapi mereka tidak benar-benar termotivasi. Mereka melihat pekerjaan mereka hanya sebagai tempat untuk menerima gaji. Kemudian Huygens rendah dan motivasi tinggi, karyawan termotivasi, pekerjaan mereka menantang tetapi mereka memiliki keluhan tentang gaji atau kondisi kerja. Kemudian Huygens rendah dan motivasi rendah. Ini adalah situasi terburuk yang mungkin terjadi, karyawan tidak termotivasi dan memiliki banyak keluhan. Teori Aldefer. Aldefer mengembangkan teori motivasi yang menjadi efektif dan efisien. Yang pertama ada eksistensi, hubungan, pertumbuhan. Kemudian masuk di teori motivasi RG, yaitu ada tiga, yaitu eksistensi, relatedance, dan growth. Ketiga teori motivasi RG yaitu kebutuhan tingkat pertama dan kedua pada hierarki Maslow ke dalam tingkat pertama yang paling konkret dan wajib dipenuhi perusahaan kepada semua pekerjaan. Kemudian kebutuhan tingkat ketiga dan keempat di dalam piramida Maslow yang berkaitan dengan kebutuhan sosial di dalam diri secara personal atau antara individu. Teori IRG mengatakan jika kebutuhan untuk tumbuh dihalangi oleh lingkungan dan tidak diberi kesempatan, maka karyawan akan termotivasi dan mencari pemenuhan kebutuhan di tingkat yang lebih rendah. Kebutuhan dalam teori motivasi ERG yang pertama yaitu kepuasan, peningkatan, frustasi, dan regresi, penguatan bersama antar kebutuhan. Teori M.C. Cleland. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan, yaitu ada kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan hubungan. Kebutuhan pencapaian ada dorongan untuk melebihi mencapai standar dan perjuangan untuk berhasil. Kemudian kekuasaan dapat membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Kemudian hubungan merupakan keinginan antar personal yang ramah dan akrab dalam lingkungan organisasi. Implikasi dari ketiga teori di atas. Yang pertama, kita dapat menggunakan teori ini untuk memotivasi diri sendiri. Kemudian kita juga dapat menerapkan teori Enquist dengan menarik preferensi yang terkait dengan setiap kebutuhan. Ketika kita meliputi ada menetapkan tujuan, memberikan umpan balik, menetapkan tugas, dan merancang pekerjaan. Dengan demikian, fase ketiga penelitian di atas berfokus pada apakah para pemimpin dapat mengembangkan hubungan positif dengan semua bawahan, bukan hanya beberapa favorit. Penekanannya bukan pada bagaimana atau mengapa diskriminasi di antara bawahan terjadi, tetapi lebih pada bagaimana seorang pemimpin itu dapat bekerja dengan masing-masing bawahan atas dasar satu untuk mengembangkan kemitraan. Sekian dan terima kasih.